A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wasallam tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlanjutkan kajian kita membahas tentang makna-makna dari setiap ibadah dalam proses haji kita ini. Kita sampai pada bab tentang sa'i. Wa amma sa'i baina Safa wal Marwa fi fana'il bait wa yudahi taraddudul ab bi fana'i darul mulk ja'iyan wa zahiban marah ba'da ukhra izharar lil khulus fil khidmah war roja lil mulahadha bi ainir rahmah kallazi dakhala 'alal mulk wa kharaja wa huwa la yadri mal ladzi yaqdi bihil mulk fi haqqihi min qabul aw rad. Wala yazalu bitaraddudi al-fana'i daril marrah ba'da ukhra yarjuna ay yarham fi thaniya illam yarham fil ula wal yatazakkar inda taradduhi baina Safa wal Marwah. Digambarkan di sini sa'i, kan kita sa'i itu baina Safa wal Marwah. Sa'i itu sendiri dari kata sa'yun, artinya berusaha. Berusaha, ada yang memaknai berjalan dengan cepat, dan ini kan menggambarkan kisah dari seorang perempuan yang mulia, yaitu Siti Hajar. Sebagian mengatakan bahwa itu budak. Tidak. Bahkan kalau dalam Yahudi itu mengatakan Siti Hajar itu adalah budak yang genit yang menggoda Nabi Ibrahim. Dan digambarkan, dan ini na'udzubillah min dzalik ya, padahal Nabi Ibrahim, Nabi itu kan pasti bersih, suci, terlindungi. Ya simuka minan nas. Allah menjaga, melindungi dia dari perbuatan manusia. Nabi Ibrahim itu sosok yang agung, karena tidak mungkin dia jadi nabi kalau tidak mulia. Tidak mungkin itu seperti itu. Dan ini aneh juga. Kenapa? Nabi Ibrahim itu ayahnya Ishak, kok dituduh, bahkan na'udzubillah min dzalik ya, kalau di Yahudi itu dikatakan terjadi perzinaan ini Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, sehingga lahirlah anak zina namanya apa? Ismail. Itu karena itu Yahudi begitu buruknya dalam menggambarkan Nabi Allah Ismail. Bahkan dituduh, itu kan mustahil sekali bahwa Nabi Ibrahim itu melakukan perbuatan buruk seperti itu. Seorang Nabi mulia, agung. Dan Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang dikenal sebagai Nabi yang tidak pernah syirik dalam hidupnya. Dan ketundukan yang mutlak pada Allah. Ini juga terkait dengan haji kita. Apapun yang perintahkan Allah, dia lakukan. Meninggalkan anaknya, ditinggalkan dengan istrinya. Di tempat yang gersang. Tempat ini Bu ya, sekarang aja, jangankan zaman Nabi Ibrahim dulu. Sekarang aja kalau nggak ada Ka'bah di sini, nggak ada makam Rasulullah, kira-kira Bapak Ibu mau datang nggak ke sini? Ini tahan datang, berjuang dengan segala kesulitan, kekurangan dan sebagainya. Datang. Saya masih dapat itu ada tulisan buku kecil, buku perjalanan haji kakeknya kakek saya. Itu ada tulisan. Dia pakai kapal laut Bu ya, selama kurang lebih 6 bulan perjalanannya. Zaman itu. Kakeknya kakek saya. Itu dia udah nulis tuh, tapi walaupun dengan Arab Pegon. Arab Pegon, Arab Melayu, Arab Pego. Saya baca itu waktu saya masih kecil itu. Sudah hampir 6 bulan, dan itu istrinya melahirkan di kapal sama perjalanan itu. Anaknya itu selimuti dengan tikar gitu. Karena kondisi pada saat itu ya. 6 bulan perjalanan itu dicerita bawa bekal. Sampai perjalanan itu mereka di Jeddah ya. Jeddah itu naik keledai. Jadi ke Mekah itu naik keledai dulu. Dan itu sekitar hampir 4 hari perjalanan. Yang kan naik keledai. Dan itu ditulislah perjalanan dia. Tinggal lama di Mekah. Ke Madinah itu juga naik keledai pada saat itu. Naik keledai itu sampai kurang lebih hampir katanya 10 hari. Sa'i ini kan artinya berusaha berjalan dengan cepat kita di antara Safa wal Marwah. Apa itu Safa dan Marwah itu? Marwah itu adalah tidak lain adalah nama ya, nama dua jabal, dua gunung yang kemudian ada di antara Safa wal Marwah ya. Dan itu mengisahkan tentang Siti Hajar ya. Sudah ditinggalkan begitu, datang lagi Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Dalam ayat Al-Quran kan digambarkan ketika
Ibrahim mengatakan kepada putranya, ini arafil manam anni azbahuka fandur madza tara, gitu kan. Aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelih dirimu, bagaimana pandanganmu, pendapatmu. Dan luar biasa jawaban Ismail waktu itu. Ya batif al-matu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya dan aku termasuk di antara orang-orang yang sabar, ya. Ini tidak main-main gitu ya. Perintahnya disembelih. Itu kan hanya orang yang kemudian betul-betul takwa, ketundukan mutlak kepada Allah yang mau kemudian menerima perintah itu, ya. Anak yang dapatnya juga sudah usia tinggi, ya. Itu di atas 70 tahun, punya anak lagi. Jadi Allah berikan. Ini kan luar biasa, ya, Nabi Ibrahim ini. Wa masai baina Safa wal Marwah. Dan Safa wal Marwah ini ada yang memaknai bahwa Safa itu ketulusan, keikhlasan, kemurnian. Marwah itu artinya kehormatan dari muruah, ya, sebagainya. Walaupun bagian tidak memaknai begitu, tapi dinyatakan di sini kita dalam taraddud, ya, berbolak-balik di antara Safa dan Marwah itu seperti kita ini seorang hamba yang datang kepada tuannya. Pada tuannya itu mengharapkan sesuatu, berbolak-balik. Datang, keluar, datang lagi, keluar lagi, datang lagi. Nah, sebagaimana di sini juga kita mengharap jaian zahiban maro ba'da ukhra, izharul khulus fil khidmah. Menunjukkan apa? Keikhlasan dalam berkhidmat itu. Kita disuruh datang, kita datang. Kemudian selesai tugasnya keluar, panggil lagi, datang lagi. Ini kan menunjukkan katanya bahwa ketulusan kita dalam berkhidmat kepada Allah. Berkhidmat itu, khidmat itu kan melayani, ya. Jadi seorang pelayan, hamba. Abad itu kan hamba. Abdullah artinya hamba Allah. Nah, sama sebenarnya kata Israel itu, Bu, ya. Isra itu abad, il itu Allah. Jadi Abdullah artinya. Abdullah itu adalah hamba Allah. Kalau hamba itu gimana sifatnya? Tidak ada penolakan. Kita ini hamba. Perintah begini kita ikuti, diperintah begitu kita ikuti. Kenapa? Kita tahu diri bahwa diri kita ini apa? Hamba di hadapan Allah. Allah perintahkan sholat subuh 2 rakaat. Kita laksanakan 2 rakaat. Jangan berpikir bahwa karena subuh seger, tambahin aja deh 6 rakaat. Asar capek, gitu, kurangi deh, gitu kan. Tidak bisa, gitu kan. Allah kata, ya udah begitu. Kenapa 2 rakaat? Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada bisa jawabnya. Allah perintahkan begitu kok. Sudah begitu. Kenapa kita ini datang ke sini segala macam? Ya memang perintah Allah begitu. Tidak mau tahu ya nanti di akhirat tanya pada Allah. Ini kan dalam ketundukan kita. Kita hanya mampu membaca maknanya. Tapi kenapa Allah memerintahkan begini, begitu? Ya seorang hamba tidak punya hak untuk mempertanyakan. Seorang hamba itu kan dia melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ketika kita menjadi hamba, kita diperintahkan dari Safa jalan ke Marwah, dari Marwah jalan lagi. Itu kata digambarkan oleh ulama di sini, itu seperti kita keluar masuk, datang pergi karena kita perintah dari yang memerintahkan kita. Dan Al-Qur'an menggambarkan inna Safa wal Marwah min sya'airillah, bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah itu tanda-tanda dari keagungan Allah, syiar Allah. Wa man hajjal baita wa yutamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Kalau haji rumah Allah atau umroh, dan tidak ada dosa atau tidak ada keburukan untuk tawaf bihima, ya. Di sini sebut juga tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi, ya. Mengelilingi Safa dengan Marwah, Marwah dan Safa lagi, terus selama 7 putaran. Wa man tawa khairan fa innallaha syakirun. Kalau orang melakukan kebaikan itu Allah bersyukur dan Allah Maha mengetahui. Allah bersyukur atas hamba-hambanya melakukan kebaikan. Menarik, ya. Bahwa syukur itu kan bermakna Allah memuji, ya, mengapresiasi atas hamba-hambanya yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kalau kita sekarang melakukan kebaikan, Allah mengapresiasi kita, Bu. Allah bersyukur atas kebaikan itu. Allah bersyukur kita mengagungkan syiar Allah itu. Tawaf kita, sholat tawaf kita, sa'i. Di sini digambarkan yarjuna ayyarham fi tsaniya in lam yarham fi ula. Kita datang lagi pada Allah mengharapkan kasih sayang Allah. Kalau sebelumnya ini pertama masih ditolak, kedua ditolak lagi, datang lagi, ketiga ditolak lagi, datang lagi. Jadi orang tidak boleh menyerah dalam hal ini.
dalam mengharapkan ampunan Allah sebesar apapun dosa-dosa kita datang ke sini, kita tidak boleh berpikir bahwa kita akan ditolak. Tolak pertama datang lagi gitu. Ini kan mengharapkan rahmat Allah. Jadi jangan putus. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa azamu dzunub tayasu min rahmatillah. Dosa orang itu yang paling besar adalah apa? Putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa paling jelek, dosa paling busuk, paling buruk. Ketika orang sudah putus asa, karena itu kenapa misalnya suicide atau bunuh diri itu dosa besar. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah. Belum merasa diampuni, datang lagi pada Allah. Minta lagi. Pada saat kita datang terus-menerus. Sebagaimana apa? Siti Hajar. Dalam keadaan yang sesulit seperti itu. Kematian itu ada di depan mata mereka, Bu. Ini anak kecil, haus, kering, dahsyat, luar biasa. Seperti sekarang ini ya kita lihat, itu titik nadir ya. Artinya bahwa ini dikit lagi nih, wabillahi taufiq hidayah, selesai. Tapi dia tidak putus asa, terus saja berlari. Lihat ke sofa, kira-kira di mana ada air, lari lagi ke marwah. Dia tidak putus asa, dia yakin pada Allah. Satu hal yang menguatkan, itu dia yakin pada ketetapan Allah itu. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan mereka. Ini perintah Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkan mereka. Sama seperti kita sekarang. Kalau kita terus berpegangan pada Allah, memohon pada Allah, tidak mungkin Allah tidak memudahkan jalan kita. Kita sudah datang jauh-jauh dengan segala hal, dengan kesulitannya dan sebagainya, dengan biaya yang besar yang Bapak Ibu keluarkan. Kita memohon pada Allah, bergantung pada Allah, tidak mungkin Allah tidak mudahkan kita. Allah kasih jalan. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa takut pada Allah, Allah berikan jalan keluar kok. Jangan dikira kemudian ini tertutup. Tidak ada yang tertutup itu. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Dosa terbesar kata Rasulullah itu adalah apa? Tayasu min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah ini. Rahmat Allah itu besar. Dan satu hadis kursi mengatakan, ana indazonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku terhadap diriku. Kita sa'i itu, pada akhirnya kan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ya. Bagaimana kemudian muncul air di kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan munculnya luar biasa mengalirnya gitu. Sehingga yang diucapkan oleh Siti Hajar, zum zum, zum zum. Berhenti, berhenti. Akhirnya ngalir, takut tenggelam anaknya. Karena akhirnya luar biasa memancar itu, zum-zum itu. Nah, kemudian lama-lama berubah menjadi apa? Zam-zam. Berhenti, itu zum-zum, zum-zum dalam bahasa dulu kan. Sebagian mengatakan itu bahasa Ibrani, sebagian mengatakan itu bahasa Arab yang dulu. Dan akhirnya terus mengalir hingga sekarang. Ini satu hal yang mukjizat. Kita bisa bayangkan orang sebanyak ini. Setiap saat. Haji datang rame gitu kan. Baru aja berhenti sebentar haji, datang udah orang umroh. Kita nanti mau pulang, orang sudah mulai buka lagi umroh sini. Udah datang lagi umroh, banyak. Nanti puncaknya umroh kapan? Ramadan. Penuh lagi kayak orang haji di sini. Nah, nanti turun lagi, datang lagi haji lagi. Bertahun-tahun. Dan setiap orang bawa air zam-zam. Udah habis-habis. Dulu setiap jamaah haji itu 10 liter, sekarang 5 liter. Kurangi. Dulu tidak sebanyak sekarang, tapi sekarang sebanyak ini lebih banyak lagi berarti dari yang dulu ya. Tapi terus-menerus zam-zam itu. Dan ini kan satu kemujizatan yang luar biasa. Dan penelitian mengatakan bahwa juga mineral pada air zam-zam itu mineral yang paling luar biasa ya untuk kesehatan tubuh. Sebagian mengatakan bahwa minum air zam-zam itu 1 gelas itu bisa mengenyangkan kita selama 3 hari. Mau coba silahkan. Itu penelitian, walaupun saya tidak pernah coba. Gitu. Itu katanya bisa membuat orang bisa bertahan selama 3 hari dengan meminum air zam-zam itu. Ya karena kandungan mineralnya juga luar biasa. Yarhamu fis-saniyah illam yarhamu fil ula. Kalau belum berikan yang pertama datang lagi. Terus sampai pada puncaknya ke-7 kita sampai ke Marwah. Juga sebagian dalam beberapa kitab disebutkan kenapa kita disuruh lari-lari di antara Safa wal Marwah itu, di antara berjalan di situ atau sa'i. Kita berada Safa dan Marwah itu gambaran dari 2 hal dalam kehidupan manusia, khauf dan roja. Rasa takut dengan rasa harapan. Orang tidak boleh takut sepenuhnya dalam hidup ini karena dia tidak akan berkembang.
Orang tidak boleh juga berharap tanpa ada rasa takut juga. Terus berharap pada Allah ya, sehingga dia melakukan hal-hal buruk. Nah, orang itu harus berada di antara dua hal itu. Di satu sisi Allah itu sari'ul hisab, zuntiqam, cepat pembalasannya, cepat hisabnya, cepat pembalasannya, pemilik pembalasan, azabun alim, azabun syadid. Kita tentu takut dengan itu. Kalau Allah gambarkan dalam Al-Quran itu kan bagaimana Allah menyiksa, kemudian orang-orang itu di neraka sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dalam Al-Quran dikatakan wabadal juludan ghairaha. Kulit mereka itu dikelupas, kemudian digantikan lagi, dikelupas lagi. Itu siksa yang sangat pedih, luar biasa. Tapi di sisi yang lain misalnya Allah punya berikan harapan. Allah itu Maha Ghafur, Rahim, Maha Rahmah, Maha Latif, ya, Razak. Allah itu pada satu sisi menunjukkan ancamannya, di satu sisi memberikan harapannya. Dan kita dalam proses kehidupan ini harus berada di antara dua itu. Tidak boleh kemudian kita hanya berharap saja, tidak boleh kita juga hanya takut saja. Orang kalau cuma baca sisi azabnya Allah aja, wah itu kita tidak boleh mendidik anak itu hanya nakutin doang. Ngajarin agama dari kecil kita diajarin dengan nakut-nakutin aja. Awas kamu, dipotong lidahnya kalau bohong, disetrika nanti di akhirat. Anak itu diajari hanya dengan ancaman, suatu saat dia akan melakukan hal sebaliknya. Dia akan melawan, dia akan benci pada agama. Ada seorang ulama memberikan nasihat begini. Orang bertanya pada ulama ini, anak saya itu susah kalau bangun subuh. Gimana caranya? Apakah saya harus marahin? Ulama itu berkata, Jangan sekali-kali kamu membangunkan anak kamu untuk subuh itu dengan kemarahan. Kenapa? Karena suatu saat dia akan membenci sholat subuh itu. Setiap kali dia sholat subuh, dia akan ingat kemarahan dirimu. Tapi bangunkanlah dia dengan kelembutan. Sehingga ketika dia melaksanakan sholat subuh itu, dia merasakan kenyamanan dan kelembutan kasih sayang orang tuanya. Orang itu kan harus berada di satu sisi. Memang kita harus ngajarin, awas hati-hati gitu kan. Ini jangan begini, Allah tidak suka. Tapi sisi lain apa? Allah itu Maha sayang pada kita, Maha pengampun, Maha lembut. Datangilah Allah, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan dan kecintaan. Kalau orang datang pada Allah dengan ketakutan dan sebagainya, dan bahkan Rasulullah itu membagi tiga orang itu. Ada orang yang beribadah sebagai budak, karena melaksanakan sesuatu itu kalau tidak diperintah, diancam, dia tidak melakukan. Pada tingkat budak, abad. Ada pada tingkat tujar, pedagang. Oh ini kalau sholat di Masjidil Haram 10.000, untung-untungan gitu. Wah mumpung ini, bagus sih bagus. Tapi ini pada tingkat pedagang ini. Bisnis kan mikirnya untung doang gitu kan. Wah ini kalau saya melakukan ini apa untungnya bagi saya. Terus berpikir begitu. Tidak salah, tidak. Tapi tingkatannya baru pada tingkat pedagang. Tapi Rasulullah mengatakan ada tingkat hamba yang bebas. Kenapa? Dia tidak karena kemudian ketakutan, ancaman. Dia tidak karena keuntungan, tapi karena kecintaan dia melakukan itu. Karena dia ingin dekat dengan Allah, kerinduan pada Allah. Dia akan lakukan itu dengan rasa yang luar biasa. Nah ini yang terbaik kata Rasulullah ya. Jadi karena itu kita berusaha untuk sampai pada tingkat itu. Ya bagus saja sih kita masih pada tingkat, oh kita dapat pahala arba'in ini sebagainya, misalnya kan ibadah, bagus, tidak ada salah. Tapi masih tingkatnya masih itu bawah. Oh kita keuntungannya begini, ya masih tingkat itu. Tapi kalau orang sudah sampai pada tingkat beribadah karena kecintaannya, walaupun sesulit apapun, selelah apapun itu menjadi indah bagi dia, menjadi nikmat. Kita beribadah malam hari begadang, misalnya di depan Ka'bah kita tawaf dengan berdesak-desakan, sa'i yang melelahkan dan sebagainya, tapi semua itu menjadi indah, menjadi membahagiakan kita karena rasa cinta kita melaksanakannya. Dan dalam ini juga taradduh baina kafatail mizan fi asatil qiyamah, yang mutasil sofa bikafihil hasanat warwa bikafatil sayyiat, wa istadzakar taradduhu bainal kafatain naziran ila rajhan wa nuqsan marada bainal azabi wa ghufran. Ini juga gambaran di akhirat nanti hamba-hamba itu berada dalam kekhawatiran antara amal-amal solehnya dengan amal-amal baiknya itu ditimbang.
dan dia berada dalam kecemasan pada saat itu, mana yang lebih tinggi timbangannya di antara dua hal ini, karena masing-masing itu akan mengantarkan dia apakah sampai pada azab Allah atau sampai pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, kita sa'i dan Safa Marwah itu kita berada dalam kebaikan, insyaallah. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita lebih banyak dari amal-amal jelek kita. Dan mudah-mudahan permohonan-permohonan ampunan kita yang terus-menerus datang pada Allah Subhanahu wa taala itu justru Allah membuka pintu lebar-lebar bagi kita semua untuk masuk dalam rahmat-Nya. Orang-orang kalau sudah sampai pada tingkat di mana dia beribadah dengan rasa cintanya, tidak ada yang buruk bagi dia, semuanya keindahan. Suatu saat kisahnya ada seorang sufi namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini terkenal. Suatu saat dia lari ke pasar bawa api dan bawa ember. Orang pikir, kamu gila Rabi'ah, ngapain siang-siang hari bawa api dengan ember ini? Bawa obor. Kata Rabi'ah, aku dengan obor ini ingin bakar surga. Dan dengan ember ini aku sirami neraka. Sehingga tidak lagi ada surga dan neraka, sehingga semua orang beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang kan beribadah hanya untuk takut neraka, ingin masuk surga. Tapi bukan karena Allah. Mudah-mudahan kita naik derajatnya, insyaallah. Dan Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad Tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.